الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، قوم مسلمين جماعة حاضرين من الله سبحانه وتعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Jumat yang dimuliakan Allah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah dan memperbanyak amal ibadah kita, baik itu ibadah mahdah maupun ghair mahdah, dengan satu pengharapan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan hari ini, amal ibadah yang kita lakukan di masa lampau, di masa yang lalu kemarin, dan semua amal ibadah yang akan kita lakukan di hari ke depan kelak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta doa kepada sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadirin dan mukarramin oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini adalah fungsi salam penghormatan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang maknanya, apabila kamu diberikan salam penghormatan, akan satu salam penghormatan, bahayyu minha, jawablah salam penghormatan itu, aurudduha bi ahsana minha, dengan suatu salam yang lebih baik dari salam yang telah diucapkan kepada yang memberi salam, oleh yang memberi salam. Atau setidaknya jawaban salam yang kau berikan kepada orang yang memberi salam itu salam yang sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memperhitungkan di atas tiap-tiap sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini dapat kita petik satu pelajaran, bahwasanya apabila seseorang diberikan salam penghormatan oleh orang lain, jawablah penghormatan yang diberikan itu dengan salam yang lebih baik daripada apa yang diberikan. Kalau konteks ini kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah timbul satu hal yang berdampak positif, karena salam penghormatan adalah bagian daripada penghidupan. Jangankan diberikan salam, dikatakan mudah-mudahan Anda sehat walafiat, itu saja sudah bersyukur kita. Kenapa? Ada orang yang mengucapkan doa kepada kita dengan doa mudah-mudahan Anda sehat, apalagi diberikan satu salam penghormatan.
Cuma terhadap orang yang diberikan salam itu jangan menjawabnya semau-maunya. Karena salam yang diberikan adalah salam yang barangkali sangat baik. Tapi memang ada juga orang yang memberikan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini salamnya harus kita perbaiki. Nah, kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, apa yang kita harus jawab? Memberikan pelajaran kepada orang yang belum tahu tentang salam yang baik itu bagaimana, juga lebih baik juga kita berikan. Waalaikumsalam. Kenapa pakai wa? Karena maktub bis salam. Jadi harus ada rangkaian. Beda dengan bahasa Indonesia, nggak ada maktub-maktuban. Yang dalam bahasa Arab ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karena tidak ada tersuatu, kalau nggak ada waw, maka ucapannya harus Waalaikumsalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salam yang diberikan oleh seseorang itu merupakan penghormatan yang harus kita jawab, yang harus kita balas dengan penghormatan pula. Dengan apa? Bi ahsana minha. Dengan sesuatu yang lebih baik dari salam yang diberikan kepada kita itu. Apa? Assalamualaikum. Sesuatu yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bisa kita teruskan wabarakatuh. Hadirin. Ini bukan ucapan orang Arab, bukan ucapan orang Indonesia, bukan apa. Memang Al-Quran menetapkan sistem salam yang baik seperti itu. Ini kan kita pasti, itu kan orang Arab, budaya orang Arab pasti kita sih ada berusaha untuk melapatkan sesuatu yang baik sesuai dengan kemauan daripada ayat itu adalah berbahasa. Waalaikumsalam. Itu kayak ke Arab-Araban. Nah, tidak. Karena ain itu harus pas. Apalagi yang punya tahsinul Quran di sini. Khatib yakin ada pembelajaran tahsinul Quran. Ainnya harus betul. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam juga boleh. Waalaikumsalam karena ini wasal. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha atau jawablah salam itu menurut salam yang diberikan sama serupa dengan salam yang diberikan itu. Waalaikumsalam minimal seperti itu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memperhitungkan di atas segala sesuatu. Hadirin, bentuk penghormatan yang diberikan seseorang kepada kita merupakan satu bentuk penghargaan yang harus kita hargai dalam bentuk jawaban dengan penghormatan pula. Jangan kita biarkan orang memberi salam kita nggak jawab. Ini hukumnya menjadi wajib. Bahayu, jawablah salam itu olehmu. Amrul, ya, bil asli lil wujud. Ini kalau kata usul fikih, perintah di sini menunjukkan wajib, sedang memberikan salam hukumnya adalah sunnah. Menjawab salam menjadi wajib. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang inkondisional. Kenapa? Ada orang yang memberi salam saat kita nggak bisa menjawab salam. Bagaimana kalau dalam keadaan yang seperti itu? Sebisa saja yang kita salam, jangan sampai orang yang memberi salam kecewa terhadap kita karena tidak menjawab salam. Minimal waalaikumsalam. Dengar atau tidak yang dibalas salamnya itu bukan persoalan. Minimal kita mendapat pahala. Allah Maha mendengar ucapan jawaban daripada salam yang diberikan kepada kita. Karena itu merupakan satu ucapan yang harus dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama, waalaikumsalam. Yang pertama adalah salam
yang diberikan oleh seorang itu memberikan satu pembelajaran bagi kita bahwa dengan salam penghormatan yang diberikan oleh seorang itu menyebabkan orang yang diberi salam itu mendapatkan pahala. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang normatif belakang, tidak ada masalah yang pertama-tama kecuali memberikan salam. Tapi dengan memberikan salam itu orang menjadi baik, orang mendapat kebaikan, orang mendapat pahala. Kenapa? Dia insya Allah kalau bisa dijawab dengan ucapan Waalaikumsalam, dengan ucapan balasan yang diberikan itu menyebabkan dia menjadi dapat pahala. Yang sudah dapat pahala duluan adalah orang yang memberi salam. Tapi dengan salam penghormatan yang diberikan dengan salam tadi menyebabkan orang yang diberi salam itu menjadi mendapat pahala, mendapat kebaikan. Waalaikumsalam. Di pembelajaran kita kadang-kadang hal-hal kebaikan yang kita nilai kumulatifnya, kualitasnya, tapi sesuatu yang sepele bisa menjadi sesuatu yang bermakna luar biasa hanya dengan salam. Yang kedua, salam adalah merupakan doa yang diberikan orang yang memberikan salam itu kepada seseorang. Doa, semoga Anda selamat, semoga Anda dalam kesejahteraan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, Assalamu ismun min asma'illah fabshuhu bainakum. Salam itu merupakan salah satu nama dari asma Allah, dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu tebarkan nama-nama Allah itu kepada orang yang mau bersalam di antara kami. Jadi semoga Anda selamat, semoga Anda sejahtera, semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam. Bukan salam. Jadi kadang-kadang kita mau dikelirukan oleh keadaan yang kita anti salam. Kita salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kita. Jadi dengan salam itu kita bisa membuat satu orang terpelihara dari gangguan-gangguan karena kita pagari dia dengan keselamatan yang diberikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab salam yang kita berikan. Ternyata memang bukti orang yang menjawab salam, orang yang diberikan salam dan orang yang mengucapkan salam sama-sama selamat. Kecuali memang dari dia dalam keadaan kondisi yang tidak sehat atau tapi kondisi selamat insya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Pertanyaannya sekarang, kapan kita mengucapkan salam? Kapan kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang lain? Ya, mengucapkan salam kapan saja, di mana saja, asal tempat dan posisi, kondisi dan sebagainya dalam keadaan baik. Jangan memberikan salam saat orang masuk WC. Itu makanya kalau kita disunahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita disunahkan itu, maka salam yang saat itu enggak usah dikatakan. Kenapa? Bukan pada tempat yang baik. Coba ucapkan saat kita memulai seminar. Coba ucapkan saat kita menyampaikan makalah, berpidato, menyampaikan satu saham, dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan salam ini memang mendahului dari ucapan-ucapan yang lain. Walaupun kadang-kadang ke teman akrab kita memulainya sebelum kita salam. Pak Ustaz, kalau nanti ceramah yang mengangkat tema ini ya Ustaz, akhirnya kita berbicara sebelum salam. Tapi salam yang baik adalah sebelum assalam qabla al-kalam. Ya. Salam yang baik adalah sebelum berbicara yang lain. Yang kedua, saat kita berjumpa, di mana saat memungkinkan kita mengucapkan salam itu, kita ucapkan salam.
Meskipun kita sedang berbelanja, ada orang banyak, kita ucapkan, kita tahu itu yang belanja orang Muslim dan Muslimah. Kenapa tidak? Itu kondisinya jadi bagaimana ya? Mungkin kita ucapkan salam. Ini kampung Muslim, ini ukhuwah Muslim, harus kita jaga dengan salam tadi. Kita nggak membiasakan itu. Kita kalau ada sesuatu yang mengganggu agama kita, dakwah kita kadang-kadang, tapi membiasakan sesuatu bagaimana orang terinspirasi dengan salam yang kita berikan, itu harus kita mulai. Khatib kadang-kadang memang ada sesuatu yang memang membentuk satu keadaan yang seperti itu, harus kita ucapkan. Walaupun dijawab atau tidak, tapi setidaknya ada yang menjawab. Karena meskipun ada yang berbeda pendapat, jawab salam itu fardhu kifayah atau fardhu ain. Ada yang mengatakan fardhu ain bagi yang mendengarnya, ada yang bilang fardhu kifayah, cukup diwakili orang yang lain yang sudah bisa menjawabnya. Jadi kita percaya saja hal tadi. Jadi salam ini perlu kita terangkan dengan saat kita mulai, begitu juga saat kita berpisah pada kawan kita. Sampai di sini juga pertemuan kita yang mudah-mudahan Anda dalam keadaan selamat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Berpisah. Jadi jangan malu-malu, dan itu harus kita ucapkan. Walaupun hukumnya sunnah, tapi kalau kita ucapkan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan selamat dan dia yang kita ucapkan juga dalam keadaan selamat. Saat kita memasuki rumah seseorang, ya, disunahkan kita mendahulunya dengan Assalamualaikum. Kita ucapkan lagi, belum ada yang jawab Assalamualaikum. Ada yang belum juga ada yang jawab Assalamualaikum sampai 3 kali. Kalau nggak ada yang menjawab, ya, kita yang menjawab, atau kita ucapkan dengan kalimat yang lain, Assalamualaikum wa ala ibadikal shalihin. Ya, salam di atas kami dan di atas orang-orang soleh. Siapa? Ya, mereka yang sudah memang ada lebih dahulu daripada kita, orang-orang yang soleh. Artinya apa? Disunahkan untuk mengucapkan itu saat orang yang kita salami di rumah itu enggak ada di tempat, enggak berada di rumah. Tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menerapkan salam itu, strukturnya bagaimana? Ada di dalam kitab Stanul Arifin, di sana dijelaskan, idza marartum biqaumin fasallimu alaihim. Di dalam kitab, apabila kau melewati satu kaum, ucapkan salam kepada mereka. Jadi kalau kita lewat, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang kita lewati, ucapkan salam. Ya, cuma memang kita harus pilih-pilih juga. Yang kita ucapkan ini memang posisinya memang bisa menjawab atau tidak. Itu juga karena ada pendapat, jangan sampai sebab kita memberikan salam orang nggak bisa menjawab salam. Orang yang wajib memberikan salam, kalau dia nggak jawab salam, maka dia menjadi dosa. Oleh karena itu, dengan salam yang kita berikan dia susah menjawab, akhirnya dia menjadi dosa. Itu jangan juga. Kita lihat kondisinya memungkinkan orang yang disalam kaum itu bisa nggak menjawab salam. Kalau bisa, insya Allah kita akan mendapat pahala. Mereka yang menjawab salam pun akan mendapat pahala. Kemudian ada lagi pendapat Imam Abu Muslim Al-Khawlani yang mengatakan, ya, yusallimul mashi 'alal qa'idi. Hendaknya orang yang jalan kaki itu memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Wa 'alal saghiri 'alal kabiri. Orang yang berstatus kecilan memberikan salam kepada orang yang besar. Hadirin, siapa yang kecil? Ya, bawahan kalau dalam struktur kantor, hadirin, atau apa saja. Dan yang ini nggak usah kita perbincangkan terlalu jauh. Itu kan bagaimana keadaan? Iya, tapi orang yang memberi salam itu jelas sudah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya, kemudian wa'alal raqibi 'alal mashi.
orang yang sedang berkendaraan di atas orang yang jalan kaki. Orang yang lagi jalan dalam kendaraan, ya meskipun agak sulit mengucapkan salam, tapi orang yang disalami saat dia sedang berjalan, insya Allah suatu penghargaan yang luar biasa. Dia senang sekali. Ya, salam di atas kamu. Semoga Anda meskipun dalam keadaan berjalan dijaga keselamatan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa ala raqibil farasnya, ala raqibil himari, orang yang mengendarai kuda di atas orang yang mengendarai himar, yaitu keledai. Artinya posisinya memang harus begitu. Dia berkesempatan yang pertama untuk mengucapkan kepada orang yang pakai kendaraan yang lebih di bawah al-faras. Hadirin, inilah satu pelajaran yang berharga bagi kita apabila kita mau menerapkan salam yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan orang bisa mendapat pahala, mendapat kesejahteraan, mendapat keselamatan, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri khatib dan hadir dan umat yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa iqraran liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ashabihi al-barak wa tasallat 'alaihim bi nadar wa hudhum bi khabar bi yawmina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa tahu amana واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر اللهم السلامة والعافية علينا وعلى بك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ويغفر ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم وأقم الصلاة. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.